Iya. Aku kan yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Nama aku Monang. Kau cukup panggil aku dengan Opung saja ya. Mengerti? Sudah aku bilang. Catat saja dengan Opung, titik. Jangan kau tambahkan lagi dengan Monang. Itu nama KTP. Sudahlah. Kau periksalah. Kau tanya apa tadi? Penuntut saya tidak dengar. Kau ulang tanya lagi ya. Oh, itu. Jadi begini kronologisnya. Jadi tadi itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Kira-kira lewat tengah malam, aku terbangun. Ini mataku suster. Berkenyut-kenyut laksana roda yang mau lepas dari relnya. Bukan hanya itu, kepalaku dipukul-pukul palu godam. Sakit dan berat. Itu belum seberapa. Leherku pun kaku seperti besi baja. Aku jadi heran ini penyakit apa. Datang tak pernah kuundang, kalau ku tendang tak pergi pula dia. Suster, asal kau tahu ya, umurku sudah 67 tahun. Sejak umur 50 tahun dan memutuskan pensiun cepat dari PNS. Setiap hari aku berkeliling naik sepeda. Jangan kau tanya berapa jauhnya. Pokoknya dari pagi buta sampai sore buta pula. Kau ukur-ukurlah jauhnya ya. Aku mana sempat. Nah ini tiba-tiba penyakit datang. Jadi aku belum bersiap. Dia sudah masuk ke kamar tidur dan membetot mataku. Sakit. Kenapa tidak kau tolong aku suster? Mataku ikut kenyut-kenyut. Terharu melihat perutku yang melilit. Mau kau apakan aku anak muda? Perutku seperti tusuk-tusuk jarum. Suster, kau di mana sekarang? Aku lapar. Kasih aku makan dulu ya. Sebelum infus itu kau tusukkan ke nadiku. Kasih aku kesempatan makan bareng 3-4 suap ya. Tadi aku memang sudah makan, tapi kan sudah keluar lagi. Jadi kasihlah aku kesempatan makan dulu ya suster. Ngomong-ngomong, ini dokternya di mana ini? Dokter! Memang hanya sekedar perawat di sini. Tapi aku berkuasa penuh untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di UGD ini? Ditanya nama saja kau tidak menyahut. Kan semua orang punya nama. Karena pasti punya KTP kan? Aku belum tanya kau tentang siapa yang akan menjamin jika pengobatan ini diberikan kepadamu. Sana, kau tanyakan saja pada penonton. Mana ada sih rumah sakit terbaik dengan dokter-dokter dan suster-suster terbaik yang gratis? Gak ada kan? Gak ada kan penonton? Tuh, semua jawab gak ada. Nah kau, aku tidak tahu asal-usulmu. Dengan tubuh penuh luka nyeruduk masuk ke UGD ini. Memang ini UGD mbahmu. Meski namanya unit gawat darurat, tempat ini juga punya prosedur untuk membantu. Pertama, aku harus tahu dong kau siapa. Asal-usulmu bagaimana, pekerjaanmu apa. Yang kedua, siapa orang tuamu, bagaimana kondisi ekonomi keluargamu. Dan yang terakhir, siapa yang akan menjamin jika kau dirawat di sini? Jadi, protap atau prosedur tetap itu harus kau lalui dulu, baru minta perawatan. Mana ada sih rumah sakit partikuler seperti ini disubsidi? Jangan terlalu berharap pada subsidi pemerintah.
Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Itu jelas dalam akte pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Siapa bilang tidak boleh mencari untung dari orang sakit? Selama tidak mendoakan orang sakit, kan tetap halal. Meski aku bukan pemilik di sini, aku berhak menentukan mana pasien yang mampu dan mana yang tidak dirawat di sini. Jadi, jangan terlalu berharap pada subsidi pemerintah, ya. Mana mungkin rumah sakit partikuler seperti ini disubsidi? Tagihan BPJS saja bisa tersendat-sendat sampai bertahun-tahun. Dan itu jumlahnya tidak sedikit loh, bisa sampai ratusan miliar. Makanya, pemiliknya memutus kerjasamakan dengan BPJS pada tahun pertama. Untuk apa melanjutkan kerjasama yang merugikan, kan? Baik, kutanya sekali lagi. Siapa yang akan menjamin jika kau dirawat di sini? Kalau melihat bentuk kepalamu, coba kau pegang kepalamu. Penyok-penyok kan? Itu tanda-tanda klinis kau mengalami benturan yang keras. Bisa saja benturan di masa lalumu atau benturan keras di jalanan. Itu baru kepala, ya. Kalau aku lihat kakimu juga mengalami patah. Kau perhatikan saat kau masuk UGD ini, kau tampak menyeret kakimu. Itu harus melalui tindakan MRI atau CT ronsen untuk mengetahui diagnosa kakimu yang patah. Suster, dokter, kenapa kepala saya bisa begini? Suster tadi bilang penyok-penyok. Apa iya sih? Saya cuma orang kere yang iseng cari makan di seberang rel kereta. Mungkin karena perut keloncongan sejak 2 hari, telinga tidak mau diajak kerjasama. Ditambah otak tidak mampu lagi menalar klakson peringatan dari masinis. Saya juga tidak mengerti mengapa masinis tetap melanjutkan kereta saat saya sudah terkapar di bebatuan pinggir jalan. Sebagai orang kecil, saya tidak tahu. Saya juga tidak mampu bayar di UGD ini. Dulu, ketika kereta itu masih bernama KRL, saya tiap hari naik itu, berjualan sayur dan buah dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Tapi sekarang, setelah namanya berganti menjadi MRT, itu menjadi musuh bagi orang kecil seperti saya. Bagaimana mungkin bisa berjualan sayuran dari Rangkas ke Tanah Abang setiap hari? Ongkosnya saja sudah berapa? Mahal, Cing. Saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba berada di sini, di rumah sakit Gedongan. Rumah sakit ini seperti ini justru membuat saya sesak nafas. Bukan cuma biayanya yang tidak bakal mampu saya bayar, tapi terlalu dingin dan bersih. Terlalu dingin dan bersih itu membuat saya sesak nafas. Aduh, dokter, suster, kenapa kepala saya jadi penyok begini? Perasaan tadi sebelum saya masuk ke UGD ini, kepala saya masih utuh. Ini rumah sakit atau bengkel? Asal ketok sembarangan. Dokter, tolong saya. Saya memang kere, tapi saya juga kan manusia biasa.
berhak mendapatkan kesembuhan. Saya tahu yang menjadi dokter di sini pasti orang gedean. Karena biaya kuliahnya pasti mahal kan. Saya dan keturunan saya 7 turunan, tidak bakal ada yang bisa jadi dokter. Kami cuma gelandangan yang tidak punya keahlian. Jadi mana ada sih yang jadi dokter? Kalau saya harus memilih, saya lebih baik mati di gubuk tua daripada di UGD mewah ini. Mati di gubuk tua lebih baik karena banyak saudara yang kasihan terhadap saya. Dokter, suster, semua itu menjadi hantu di kepala saya. Saya takut menghadapi laci-laci kematian di ruang penyimpanan jenazah. Saya hanya seorang kere. Biarkan saya mati sebagai orang kere. Teronggok di pinggiran rel jauh lebih baik bagi saya. Jangan biarkan saya kesepian. Buyung, kau dengar pasien yang teriak-teriak tadi manggil dokter? Tadi pagi, aku sudah meng-call itu dokter ahli. Aku tak mau penyakit stroke ini tiba-tiba menyergapku. Apalah guna hidup, kalau badan mati separuh, tak guna itu. Makanya, setiap hari aku menjaga kesehatan dengan berkeliling naik sepeda. Bukan soal goes-goes olahraganya saja, tapi kau harus nikmati itu pemandangan sekitar. Di situ kau baru tahu warna-warni kehidupan. Apa kau dengar tadi keluhan pasien di sebelahku? Suster, aku tak mau kau begitu galak pada pasien ya. Dia memang orang miskin, tapi dia juga berhak untuk kesembuhan. Ini rumah sakit memang partikelir. Bolehlah kau mencari untung serba sedikit. Tapi bukan berarti kau abai terhadap kesehatan orang miskin. Kemiskinan sudah membuatnya menderita. Jangan kau tambahi lagi dengan omelanmu. Aku terdengar tadi apa yang kau omelkan. Jadi, rumah sakit ini buat siapa saja, terbuka. Kalau memang pasien tadi harus membayar, bisalah kau terapkan subsidi silang. Yang kuat mensubsidi yang lemah. Seperti kau naik pesawat kan? Ada tiket mahal, ada tiket murah. Tapi tetap satu pesawatnya kan? Suster, kesini kau suster. Aku memang tidak punya banyak uang. Tapi aku masih menyisakan belas kasihku terhadap orang-orang terbuang. Seperti pasienmu hari ini. Aku memang tak kenal dia. Aku tak perlulah tahu KTP-nya, asal-usulnya, orang tuanya. Apalagi anak dan istrinya. Suster, hari ini aku memang sakit ringan. Tapi kedepannya bukan tidak mungkin Tuhan memberikanku sakit yang berat. Jadi sewaktu ringan inilah kita saling membantu. Suster, kau masukkan saja tagihan pasien tadi pada tagihanku ya. Biar anak-anakku yang ngurus. Apa sudah cukup? Berapapun yang ia habiskan, asal bisa sembuh, aku yang bayar. Kau dengar itu kan, suster? Usahakan kau perbaiki kepalanya yang penyok-penyok tadi. Bilang sama dokternya, tolong kerjakan dengan rapi. Jangan asal-asalan, apalagi borongan. Itu menyangkut nyawa pasien, bukan sekedar mobil tua.
Permisi, apa benar Anda yang bernama Opung Monang? Kau siapa berani-berani sebut Monang? Tapi benar kan ini yang bernama Opung Monang? Kau panggil saja aku Opung. Baik Opung, saya Raden Mas Kencono. Ah, kau Raden rupanya. Itu menak dari Jawa kah? Bukan Opung, itu hanya nama pemberian dari orang tua. Oh, begitu. Jadi mau apa rupanya kau kemari? Saya direktur rumah sakit ini, Opung. Saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Opung yang telah membayarkan biaya pengobatan pasien kemarin yang dirawat di samping Opung. Tapi masalahnya, apalagi? Sudah kubilang kan, tagihannya biar aku yang bayar. Ini bukan soal pahala loh Pak Direktur Raden. Ini menyangkut nyawa orang. Aku cuma ingin ia mendapatkan kesembuhan. Aku tahu dia itu kepala keluarga. Dia pasti punya anak dan istrinya. Jadi dia memang harus mencari nafkah sejauh-jauhnya kan, Pak Direktur. Jadi apalagi yang kupermasalahkan? Oh iya, satu lagi Pak Direktur. Tolong kasih nasihat pada sustermu itu. Jangan suka menyeremehkan orang ya, apalagi orang miskin. Nyawa ini pinjaman, milik Tuhan. Kapanpun ia menginginkan, ia bisa minta kembali kepada kita. Cukuplah. Aku tahu maksudmu, Pak Direktur Raden. Anda meragukan apakah saya bisa membayarnya, kan? Tak perlu ragu. Sekarang bawakan kwitansinya kemari, biar aku bayar di sini. Kalau kau canggung melayaniku, suruh suster yang kemarin mengomel-ngomel itu ke sini, supaya sekalian kuceramahi dia. Begini Opung, saya hanya ingin mengabari, saya baru dapat berita dari terminal bahwa apa? Bagaimana kronologisnya? Bahwa dia sudah meninggal, Opung. Tuhan, kenapa nyawanya yang dicabut? Kenapa bukan aku yang lebih tua?